Halo, kenalin nama saya Marshall Fadliana sebagai delegasi Korea Selatan. Perkenalkan, nama saya Dinara Nabila Putri. Peran saya dalam roleplay ini yaitu sebagai CEO agensi hiburan Korea Selatan. Halo semua, perkenalkan nama saya Federico Steti Reksa Jadi Marlo atau biasa dipanggil dengan Reksa. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Khairi sebagai influencer Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya David Alexander dan saya sebagai kameramen dan editor. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Puspa Khairunisa Pandan Arum. Di tugas roleplay kali ini, saya berperan sebagai delegasi Indonesia, khususnya sebagai perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selamat menonton teman-teman semuanya. Baik, selamat sore para hadirin sekalian. Dengan hormat kami ucapkan selamat datang dalam forum kolaborasi industri kreatif Indonesia Korea Selatan tahun 2025. Forum ini merupakan bagian dari peringatan penandatangan nota kesepahaman antara dua negara sahabat dalam bidang film, musik, pelatihan kreatif, dan promosi budaya dua arah. Pada hari ini kita menyaksikan dialog terbuka antara perwakilan kedua negara yang membahas peluang, tantangan, serta harapan bersama depan industri kreatif di kawasan Asia. Maka dari itu, izinkan saya mengawali sesi ini dengan memberikan kesempatan kepada delegasi dari Indonesia, yaitu Wakil Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kepada delegasi Indonesia, dapat silakan. Baik, terima kasih moderator. Pertama-tama yang saya hormati delegasi Korea Selatan yang diwakilkan oleh Menteri Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan. Yang saya hormati CEO agensi Korea Selatan yang bergerak di bidang perfilman dan permusikan. Dan di sini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu influencer terkenal yang ada di Indonesia yang bergerak di bidang industri kreatif. Baik, mengenai kerjasama bilateral, bagi Indonesia kerjasama ini merupakan awalan yang dinilai sebagai langkah awal yang sangat penting untuk memperluas peran negara yang dapat dikontribusikan oleh Indonesia. Mengapa? Karena kami meyakini bahwa dukungan teknologi, pelatihan SDM atau pelatihan sumber daya manusia ini dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi industri kreatif di Indonesia sehingga Indonesia dapat berperan aktif dalam menciptakan wajah baru di dunia internasional dan dapat menciptakan tren tersendiri di dunia internasional. Baik, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya kami persilakan kepada perwakilan dari Korea Selatan. Ya, terima kasih. Korea Selatan sangat menghargai kemitraan yang telah terjalin dengan Indonesia ya. Kami di sini melihat Indonesia itu sebagai mitra strategis dalam memperluas jangkauan budaya Korea di Asia Tenggara. Namun lebih dari itu, kami juga percaya bahwasanya pertukaran budaya sejatinya hanya dapat terwujud apabila kedua pihak itu saling belajar dan saling mengangkat potensi masing-masing. Baik, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya akan lanjutkan dengan topik hubungan antar bangsa dan peran Indonesia di dunia internasional. Kita hidup dalam dunia yang asing terhubung. Pada hari ini, budaya menjadi kekuatan lunak yang menentukan citra suatu bangsa. Bagaimana kerjasama ini memperkuat posisi Indonesia di kancah global dan bagaimana pentingnya hubungan antar bangsa? Pada perwakilan pelaku industri kreatif Indonesia, dipersilakan. Terima kasih. Sebagai perilaku industri kreatif dan juga bagian dari generasi muda, saya melihat bahwa kerjasama ini memberi ruang bagi Indonesia untuk tampil sebagai pelaku aktif, bukan hanya sebagai konsumen budaya global. Dengan menjalin kemitraan bersama Korea Selatan, Indonesia dapat memperkenalkan nilai-nilai budaya lokal melalui medium yang disukai masyarakat dunia saat ini, seperti musik, film, dan platform digital. Saya sangat mengapresiasi semangat tersebut sebagai perwakilan dari agensi hiburan. Kami telah mengamati bahwa Indonesia memiliki banyak talenta muda dengan potensi yang besar. Kami berkomitmen untuk memberi ruang, pelatihan, dan juga peluang agar mereka dapat berkembang bersama kami. Indonesia bukan hanya sebagai pasar penting, tetapi juga mitra kreatif yang menjanjikan. Baik, terima kasih CEO agensi Korea.
Pandangan tersebut sejalan dengan strategi kami dalam membentuk diplomasi budaya. Mengapa? Karena Indonesia memanfaatkan potensi industrinya sebagian besar dari kekuatan lunak di tingkat global. Karena melalui kerjasama dengan berbagai negara, salah satunya seperti dengan Korea Selatan, kita sebagai negara Indonesia dapat menunjukkan eksistensi bahwa Indonesia juga mampu berkontribusi secara aktif dalam membentuk wajah Asia di mata dunia di tingkat internasional. Kami menganggap Indonesia sebagai jembatan penting antara Asia Timur dan Asia Tenggara. Kolaborasi ini juga menjadi bukti bahwasanya sinergi antar bangsa dapat mengangkat kedudukan antar negara di mata global melalui kekuatan budaya dan kreativitas. Baik, terima kasih untuk para delegasi atas pendapat-pendapatnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan topik globalisasi dan tantangan industri kreatif. Globalisasi membawa peluang dan tantangan. Dunia bergerak cepat dan pelaku industri kreatif untuk adaptif tanpa kehilangan jati diri. Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana kerjasama bilateral ini dapat menjadi solusi? Kami persilakan kepada narasumber Indonesia untuk memberikan pendapatnya. Globalisasi telah mengubah cara kita berkomunikasi, berkarya, dan berekspresi. Anak muda Indonesia hari ini sangat terbuka terhadap budaya asing. Namun, hal ini juga menantang kami untuk tetap mempertahankan identitas budaya lokal. Saya pribadi berusaha mengimbangkan antara tren global dan unsur lokal dalam setiap karya yang saya buat. Kami menyadari bahwa globalisasi menuntut kolaborasi yang adaptif. Beberapa konten K-pop kini mengadaptasi elemen lokal dari negara mitra termasuk Indonesia. Hal ini bukan hanya strategi pasar, tetapi wujud apresiasi terhadap keragaman budaya. Kami juga sedang mengembangkan proyek kolaboratif yang akan melibatkan seniman dari kedua negara. Baik, selanjutnya pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai program pendukung, contohnya mulai dari pembiayaan, pelatihan sumber daya manusia, hingga kerjasama antar agensi. Beberapa program tersebut dibuat semata-mata bukan karena tidak memiliki tujuan, tapi beberapa hal dan beberapa program tersebut memiliki tujuan agar perilaku industri kreatif di Indonesia tidak hanya menjadi konsumen tren dunia global di tingkat internasional ataupun di tingkat nasional. Namun, di Indonesia, masyarakatnya dapat menciptakan tren tersendiri untuk di dunia internasional. Kami pun akan mengirimkan tim pelatih dan mentor profesional ke Indonesia. Kami juga pengen memastikan bahwasanya kerjasama ini menciptakan hasil nyata, kayak meningkatin kapasitas, pembentukan standar baru, dan peluang ekspor karya Indonesia ke pasar global. Baik, terima kasih atas pendapat-pendapatnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan topik peran generasi muda dalam pendidikan kreatif. Masa depan industri kreatif ada di tangan generasi muda. Mereka adalah pecinta tren, pembawa inovasi, dan juru bicara budaya bangsa. Apa yang telah dan akan dilakukan untuk memberdayakan mereka? Pada delegasi dari Indonesia dipersilakan. Baik, dalam peran generasi muda dan pendidikan kreatif ini, kami sedang mengembangkan kurikulum ekonomi kreatif di tingkat sekolah dan universitas. Mengapa kami nilai ini merupakan kurikulum yang penting? Karena agar generasi muda ditanamkan sejak dini bahwa generasi muda ini tahu bahwa seni ini tidak hanya ekspresi, melainkan seni ini dapat membuat suatu hal yang dapat menjamin kehidupan mereka di masa depan dan sebagai peluang yang sangat cerah untuk karir mereka di masa depan. Ya, kami memiliki pusat pelatihan budaya juga di Korea, di Jakarta. Di sana anak muda tuh bisa belajar langsung dari para pelatih profesional, dan kami berharap kedepannya bakalan ada lebih banyak lagi program pertukaran pelajar dan seniman. Banyak anak muda Indonesia punya potensi besar. Mereka hanya butuh panggung dan kepercayaan. Saya berharap lebih banyak program mentorship dan beasiswa untuk bidang kreatif. Kami juga membuka jalur audisi dan pelatihan bagi talenta dari Indonesia. Kami ingin melihat mereka bersinar bukan hanya sebagai artis asing, tapi sebagai bagian dari industri global. Sangat luar biasa. Pendidikan dan pemberdayaan anak muda memang menjadi fondasi penting untuk keberlanjutan dan inklusivitas industri. Baik, terima kasih atas pendapat-pendapatnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan topik pernyataan bersama dan harapan. Setelah melalui diskusi yang penuh semangat dan visi, tibalah kita di penghujung forum ini. Saya persilakan kepada masing-masing perwakilan untuk menyampaikan harapan terhadap masa depan kolaborasi ini. Kepada delegasi dari Indonesia, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang sudah melaksanakan diskusi terbuka pada kesempatan kali ini.
saya dan negara Indonesia mewakili rekan-rekan yang lainnya berharap bahwa dengan adanya kerjasama ini dapat terus berkembang menjadi kemitraan yang bukan hanya jangka pendek melainkan kemitraan yang memiliki jangka panjang, serta tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memperkuat dan menguntungkan secara diplomasi budaya untuk Indonesia maupun Korea Selatan. Saya berharap lebih banyak talenta muda Indonesia mendapat panggung dan kepercayaan diri untuk bersaing di tingkat global. Harapan kami kerjasama ini bisa jadi contoh hubungan antar negara yang saling menghargai dan tumbuh bareng. Semoga kolaborasi ini menjadi dampak nyata dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Terima kasih atas sambutan hangat dan kesempatan kolaborasinya. Kami ingin melihat artis-artis Indonesia tampil sejajar dengan artis internasional lainnya, termasuk dari Korea, dalam berbagai ajang mulia. Baik, dengan demikian Forum Kolaborasi Kreatif Indonesia Korea Selatan secara resmi kami tutup. Semoga kolaborasi ini membawa manfaat besar tidak hanya bagi kedua negara, tapi juga bagi kedamaian dan kemajuan budaya dunia. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.